Cerita menarik tentang PENGHIANAT. Mengapa Abu Nawas menghukum gantung anjingnya? Suatu hari sang Khalifah dengan menyamar melakukan kunjungan ke rumah Abu Nawas sang pemelihara kambing itu. Setelah disuguhkan segelas susu segar, ketika menjelang pulang, Khalifah melihat ada seekor anjing yang digantung di pohon kurma di pekarangan samping rumah si Abu Nawas. Abu Nawas, mengapa anjing itu digantung di sana? Tanya Khalifah. Maaf Tuan, ceritanya panjang dan saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Jawab Abu Nawas. Khalifah pun tidak memaksa Abu Nawas saat itu. Ia dan rombongan pengawal langsung kembali ke istana. Keesokan harinya, sang Khalifah mengirim utusan kepada Abu Nawas yang menggantung anjing di samping rumahnya itu. Abu Nawas tetap menolak untuk menceritakan mengapa ia sampai hati menggantung hewan piaraannya itu. Pada hari ketiga, Khalifah mengirim salah seorang menteri yang dikawal beberapa orang polisi. Abu Nawas pun ditangkap dan digelandang ke istana. Jika Tuan masih penasaran ingin mengetahui mengapa anjing itu saya gantung di samping rumah, saya bersedia menceritakannya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Serahkan jabatan Tuan sebagai kepala negara kepada saya selama 7 hari saja. Sang Khalifah sedikit jengkel dan marah kepada Abu Nawas. Tapi rasa penasarannya tak berkurang karena belum mendapatkan jawaban. Abu Nawas pun dipersilahkan kembali ke rumahnya. Pada malam hari, Khalifah itu masih tetap memikirkan mengapa anjing itu digantung dan rasa penasarannya semakin menjadi-jadi ketika mendengar syarat untuk mengetahui jawaban pertanyaannya itu adalah harus melepaskan jabatan sebagai Khalifah dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Malam itu, sang Khalifah benar-benar tidak bisa tidur. Keesokan harinya, sejumlah agenda yang telah ditetapkan jauh-jauh sebelumnya terpaksa dibatalkan karena sang Khalifah harus mengganti tidur malam. Keadaan seperti itu berlangsung sampai berhari-hari. Suasana istana bahkan sejumlah kantor menteri pun mulai kena imbasnya. Maka, atas usulan beberapa menteri, Khalifah akhirnya menyanggupi syarat yang diajukan oleh Abu Nawas. Maka, Abu Nawas dijemput. Pengalihan kekuasaan dilakukan di halaman istana. Dihadiri seluruh anggota kabinet dan sejumlah duta besar negara sahabat. Abu Nawas resmi sebagai Khalifah yang berkuasa selama 7 hari ke depan. Pada hari pertama menduduki jabatan sebagai kepala negara, Abu Nawas memberhentikan semua pejabat eselon pertama, termasuk menteri, wakil, panglima tentara dan kepala kepolisian, terutama yang selama ini ramai dibicarakan sebagai antek negara asing dan mengelola negara demi kepentingan para penguasa asing itu. Para penjabat eselon 1 itu bukan hanya diberhentikan tetapi mereka langsung dijebloskan ke penjara dan sebagian lagi langsung dijatuhi hukum pancung di depan umum. Para pejabat eselon 2 menduduki jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat eselon pertama. Melalui para menteri dan pejabat barunya, Abu Nawas, sang Khalifah sementara ini mengirim pesan ke semua negara sahabat yang dulu memungut pajak dari negaranya. Bahwa sejak kepemimpinannya itu, negara sahabat itu tidak akan dapat memungut pajak lagi karena negara yang dipimpinnya sudah bangkrut, dililit hutang yang lebih dari harga jual tanah milik negara itu sendiri. Ia juga menyampaikan pesan bahwa negaranya kini memiliki kedaulatan penuh yang tidak bisa didikte oleh negara manapun. Para kepala negara sahabat yang selama ini mendapatkan pajak dari negara itu mulai mengadakan komunikasi dengan sejumlah menteri dan pejabat yang selama itu menjadi anteknya, untuk menyelesaikan masalah. Tapi sayangnya, tidak ada jawaban karena mereka semua meringkuk dalam penjara, dan sebagian sudah pindah ke dalam kuburan. Para kepala negara sahabat itu tidak menemukan siapapun untuk diajak kerjasama yang selama beberapa tahun tampak saling menguntungkan itu. Sementara itu, Abu Nawas yang sekarang menduduk jabatan sebagai kepala negara mengambil alih semua perusahaan yang selama itu dikuasai pihak asing sehingga keuntungan perusahaan itu 100% masuk ke kas negara. Uang simpanan para pejabat yang korup yang berada di luar negeri, semuanya ditarik dan menjadi harta negara. Dalam waktu singkat, kekayaan negara meningkat luar biasa. Semua hutang negara dapat dilunasi kendati dengan bunga yang berlipat ganda. Merasa tujuannya telah tercapai. Pada hari ke-7, Abu Nawas menyerahkan jabatannya ke kepala negara yang sebenarnya. Setelah mendapat laporan dari para menterinya yang semuanya jujur karena takut dipancung itu, sang Khalifah tampak sangat senang. Nah, sekarang ceritakan kisah tentang anjing yang digantung itu, pinta Khalifah sebelum sang Abu Nawas meninggalkan istana. Begini, Tuan, saya memiliki 1000 kambing yang dijaga oleh beberapa ekor anjing yang salah satunya saya gantung itu. Setiap hari saya kehilangan seekor kambing. Dan saya tidak tahu mengapa. Sampai suatu hari saya melihat seekor anjing menyergap kambing dan membunuhnya. Kambing yang sudah tidak berdaya itu, diberikannya kepada seekor hiena.
Anjing yang melakukan pengkhianatan itu adalah anjing senior yang merupakan kepala kawanan puluhan anjing muda dalam menjaga kambing. Mungkin selama ini anjing ketua itu sering diganggu oleh hiena yang selalu berusaha untuk menerkam kambing yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah anjing itu setiap hari memberi hadiah seekor kambing, hiena itu tidak pernah datang mengganggunya. Tuan yang saya hormati, anjing itu mungkin ingin mempertahankan jabatannya sebagai kepala kawanan anjing penjaga kambing tanpa ada gangguan dari hiena. Demi mempertahankan jabatannya itu, ia tidak segan-segan mengorbankan kambing yang sebetulnya amanah yang harus ia jaga. Maka hukuman bagi penjaga yang berkhianat adalah digantung, agar anjing-anjing muda penjaga lainnya mengambil pelajaran. Dan terbukti sejak hari itu, saya tidak pernah kehilangan satu kambing pun. Mendengar penjelasan yang panjang lebar itu, Khalifah terlihat beberapa kali mengangguk-anggukkan kepala dan sesekali melirik para menteri yang hadir dan terlihat sedikit pucat karena ngeri. Dalam acara tersebut, saudaraku, semuanya, jika Anda memiliki 10 peluru, Anda harus menembakkan 9 peluru ke agen dan pengkhianat di dalam, dan menyimpan 1 peluru untuk musuh dari luar. Penguasa yang tidak berwibawa melemahkan dan menghancurkan negaranya, dan dengan mudah musuh menyerangnya. Manajer perusahaan yang gagal menghancurkan perusahaan yang akan berakhir dengan likuidasi. Ketum perkumpulan yang tidak amanah menghancurkan organisasi dengan perpecahan. Pejabat departemen yang ceroboh menghancurkan semua karyawan di departemennya. Saudara-saudaraku, berapa banyak anjing pengkhianat zaman Abu Nawas itu yang ada hari ini?